Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Gimana nih kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pertama-tama marilah kita membuka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan saya Neng Rizka Rahmadayani, selaku Master of Ceremony yang akan memandu berjalannya pematerian pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam pertemuan ke-7 dan pertemuan perdana pada bulan Ramadan ini yang diselenggarakan oleh Iqra Society. Semoga pertemuan kali ini menjadi amal jariah dan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Baik, untuk membuka kegiatan ini, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Roni Sulisno. Kepada Kang Roni, disilahkan. Cek suaranya terdengar izhar. Sudah jelas, Kang. Jelas, Kang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم. Masya Allah, jazakallahu katsiran. Semoga ayat yang dibacakan oleh Kang Roni tadi menjadi pengingat dan juga cahaya untuk hati kita semua. Baik, selanjutnya itu masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Teh Rahma Maliska. Namun sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memaparkan biodata singkat dari Teh Rahma ini. Teh Rahma Maliska merupakan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Pendidikan Fisika angkatan 2022. Beliau merupakan mahasiswa yang aktif dan memiliki minat dalam bidang pendidikan. Beliau berpengalaman dalam membimbing kegiatan belajar bersama dengan pendekatan yang komunikatif dan interaktif. Adapun pengalaman beliau dalam pengalaman mengajar, beliau pernah mengajar MIPA untuk siswa sekolah menengah
lalu tutor teman sebaya di kampus, dan membimbing anak-anak atau siswa sekolah dasar dalam Calistung. Lalu untuk pengalaman organisasinya, beliau pernah menjadi asisten laboratorium fisika dasar Universitas Pendidikan Indonesia, lalu ketua bidang ekonomi dan bisnis HMF FMIPA UPI tahun 2024, lalu wakil ketua pelaksana Fisik Festival 9.0, lalu ketua pelaksana Fisik Festival 10.0, dan juga ketua komisi DPM HMF FMIPA UPI 2025. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Teh Rahma Maliska. Kepada Teh Rahma, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas nggak ya? Boleh di reaction kalau jelas. Jelas, Teh. Oke, terima kasih. Sebelumnya izin share screen dulu. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, coba kita kenalan dulu ya. Di sini ada peserta dari siapa namanya? Boleh reaction yang peserta? Di sini ada Nashwa. Halo Nashwa. Ya, halo Teh. Oke. Nashwa gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Teh. Oke. Udah siap belajar hari ini? Ya, insya Allah siap Teh. Oke. Kalau kayak gitu, kita langsung masuk gitu ya ke materi yang akan kita bahas hari ini di bagian pengetahuan kuantitatif, materi fungsi persamaan dan pertidaksamaan. Sebenarnya pertidaksamaan sama persamaan dalam satu subbab besar yang sama gitu ya. Kita nanti bahas satu-satu dari persamaan dulu, baru ke fungsi. Nashwa kalau misalnya emang lagi sepi boleh stay on mic aja biar nanti bisa sambil ngobrol buat belajar. Oke Teh, siap. Oke, hari ini nanti belajarnya akan sambil latihan soal aja, sambil jalan sambil latihan soal. Oke, kita sekarang ke persamaan dulu. Oke, bentuk umum persamaan kuadrat seperti yang sangat sudah familiar kita tahu, itu bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A itu tidak sama dengan 0. Untuk mengetahui akar-akar atau X-nya itu bisa difaktorkan atau melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, atau bisa menggunakan rumus ABC, di mana X A2 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Sangat umum gitu ya, materi ini udah dipelajari di SMP, di SMA gitu, diulang-ulang terus. Ini merupakan basic dari persamaan kuadrat itu sendiri. Terus selanjutnya ada jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Misal penjumlahan kan suka ada misal X1 ditambah X2 tuh berapa sih hasilnya kayak gitu. Nah, itu ada hubungannya, yaitu yang pertama kita tahu kalau misalnya tadi disebutin bahwa bentuk dari persamaan kuadrat itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Akar-akarnya itu kan bisa X1 dan X2. Di soal tuh biasanya kayak X1 tambah X2 berapa gitu, atau enggak X1 dikali X2 berapa. Nah, adapun hubungan yang berlaku yang pertama, jika yang ditanya di soal X1 ditambah X2, itu jawabannya akan min B per A. B-nya yang mana? B-nya yang ini, A-nya juga yang ini. Terus kalau misalnya dikali X1 dikali X2, itu akan sama dengan C per A. Nah, kalau misalnya selisih akar,
itu mutlak X1 min X2. Ini mutlak juga. Akar dari B kuadrat min 4 AC per A. Gitu. Hubungannya cukup simpel. Nah, coba kita lanjut aja langsung ke latihan soal. Tadi siapa namanya? Nashwa udah siap pulpen sama kertasnya, boleh kita sama-sama dikerjain? Iya teh, sudah siap. Oke, kalau misalnya ada bentuk kayak gini, kira-kira menurut Nashwa gimana cara ngerjainnya? Ada ide? Belum tahu teh. Oke. Jadi simpelnya kalau misalnya dari persamaan-persamaan ini kan kita ada beberapa info nih. Yang pertama, X pangkat 4 dan Y pangkat 2 itu adalah 64. Dan X, Y sama dengan 4. Dulu-dulu pas kita masih belajar sistem linear 2 variabel, terus kayak 3 variabel, atau 1 variabel, kalau misalnya kita mau nyari X, itu kan biasanya disubstitusi ya. Kayak misal kita punya X tambah Y sama dengan 12, terus kita ketahui X-nya sekian, Y-nya sekian. Itu kan disubstitusi ya. Nah, ini juga sama, kita udah punya informasi di mana X dikali Y itu sama dengan 4. Kita ubah sedemikian rupa, persamaan yang pertama ini ada XY-nya gitu, biar kita bisa substitusi persamaan yang kedua. Oke. Gimana caranya, menurut Nashwa, X pangkat 4, Y pangkat 2 ini bentuknya jadi ada XY-nya. Jujur teh aku waktu SMA nggak belajar, jadi lupa lagi. Terakhir belajar pas SMP. Oke. Kalau misalnya pembagian pangkat, Nashwa tahu? Pembagian pangkat Misal yang ada dikurang bukan? apa? Dikurang bukan? Betul, kalau misalnya ada X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, hasilnya berapa? X pangkat 4. Ininya teh harus sama, bukan teh? Yang X, kalau di atas X, di bawah juga harus X gitu. Betul, ini dua-duanya sama X. Berapa berarti? X pangkat 2. X pangkat 2. Nah, di sini juga kita coba sederhanain gitu ya, biar ada ada kata X ya gitu di sini. Nah, di sini kan ada pangkat 2, ini juga ada pangkat 4. Itu sebenarnya kita bisa sederhanain di semuanya dibagi 2. Kalau dibagi 2 kan sama aja diakarin ya, kayak X pangkat 4 kalau diakarin kan jadi X pangkat 2, bener nggak? Iya, benar. Nah, ini juga sama, kita akarkan kedua ruas. Nah, berarti kalau akar dari X pangkat 4, Y pangkat 2 berapa? X pangkat 2, X pangkat 2, Y Y sama dengan? 64. Nah, akar dari 64? Oh, berarti 8. Oke, 8. Nah, X kuadrat tuh sama dengan, sebenarnya kan sama dengan X dikali X, betul nggak? Iya. Nah, kita udah punya nih bentuk dari X, X, Y. Nah, kalau misalnya kita udah punya bentuk kayak gini, kita tadi punya informasi kalau misalnya X, Y itu sama dengan 4. Kita substitusi. X sama dengan 4, sama dengan 8. X kali 4 sama dengan 8. Berarti kalau kayak gini X-nya berapa? 2. X-nya 2. Nah, udah nih ketemu X-nya, kita substitusi nilai X-nya ke persamaan yang di 2X min 6. Dari sini ke sini. Berarti jawabannya? Berarti min 2. Jawabannya min 2. Substitusi jadi 4 min 6 sama dengan min 2. Min 2. Oke, good job. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Masih tentang persamaan. Nah, ada ide nggak, Nashwa, gimana cara ngerjainnya?
Bentar. Ini clue-nya tentang eksponen. Eksponen. Sifat Bingung dari teh. bilangan pangkat. Belum tahu teh gimana caranya. Oke, jadi kalau misalnya ada bentuk salah satu sifat gitu ya dari eksponen atau bilangan berpangkat, sifat apa tadi? Eksponen. Misal jika ada X pangkat N sama dengan X pangkat M, artinya dua angka di sini, angka-angka yang di depannya itu sama, tapi pangkatnya aja yang beda. Maka itu berlaku hubungan N sama dengan M. Misal ada di sini 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Nah, itu tuh bisa kita coret gitu lah bahasanya. 2-nya dicoret, terus kita ganti jadi 4 sama dengan X tambah 1. Jadi kita tahu X-nya sama dengan berapa? 3. Nah, kayak gitu. Hubungan antara bilangan berpangkat. Salah satu sifat dari eksponensial. Nah, kalau kayak gini, berdasarkan informasi yang di sini, yang bisa dikerjain kayak gimana tuh berarti? Berarti yang 5-nya sama 125 diakarin. Enggak ya, bukan. Dibagi 5. Oke, jadi kita itu kan syaratnya itu angkanya harus sama. Nah, Iya. tapi di sini belum sama. Yang satu 5, yang satu masih 25. Artinya kita harus ngubah 125 ini jadi 5. Nah, caranya kita cari 5 pangkat berapa yang hasilnya 125. Berapa? 5 pangkat 5 pangkat 3. Oke, betul. 5 pangkat 3. Jadi kita tulis dulu 5 pangkat 3. Nah, akarnya kalau misalnya kita ada pangkat ketemu pangkat kan dikali ya, jadi X min 2. Nah, kalau udah kayak gini, karena udah sesuai huruf depannya, angka depannya 5-nya bisa kita coret. Terus, kita ubah jadi 2X tambah 1 sama dengan, ini gimana jadi? 3 3, 3X kurang 2. kurang 2. ini kan dikali ke sini, terus dikali ke sini lagi. Oh iya, 6. 6. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal diselesain aja. Berapa berarti nilai X-nya? X-nya berarti Udah ketemu X-nya berapa? bentar teh. Boleh. Min 2 bukan teh? Oke, coba kita cek sama-sama. 2X, berarti X-nya kita pindahin ke kiri atau ke kanan kalau Najwa ngerjainnya? Pindahin ke kiri. Oke. Berarti 2X min 3X sama dengan min 6, terus ininya pindah ruas jadi min 1. Kayak gitu kan? Terus ini jadi min X, 2X dikurangi 3X, min X, sama dengan min 7. Karena ini yang diketahuinya min X, kita kali min 1. Jadi X sama dengan 7. Paham nggak? Oh iya. Iya teh, kayaknya harus banyak latihan ya teh. Betul banget. Emang harus banyak latihan. Karena cuma satu soal aja nggak bisa mungkin langsung paham gitu ya. Kalau di rumah nanti bisa latihan sendiri.
Oke, kita next masih ke soal tentang persamaan-persamaan. Ini di sini ada soal jika diketahui X bukan sama dengan 0 dan X sama dengan 2, maka nilai dari perkalian 4X dan selanjutnya. Berarti di sini yang ditanyain adalah hasil kali dari 4X min 8 per X dikali 3X per X min 2. Kalau kayak gini caranya gimana berarti Nashwa? Bisa dicoret-coret dulu gitu teh. Gimana tuh cara coret-coretnya? Itu misalnya kayak yang X nya coret sama X yang di bawah coret sama X yang di atas. Ini ya, kayak gini. Iya. Oke. Pemahaman tentang coret-coret seperti itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena di sini masih ada penjumlahan atau pengurangan. Ini masih ada pengurangan, ini juga masih ada pengurangan, itu tuh nggak boleh. Kecuali kalau misalnya kita punya 3X kuadrat, di bawahnya ada 3X juga. Kalau kayak gini masih kita bisa coret-coret. Karena di sini udah nggak ada kurang-kurangan. Kalau misalnya 3X, Y, di bawah ada X, itu juga bisa dicoret. Tapi kalau misalnya di atas ada 3X min 1, di bawah ada X, atau kebalikannya, itu tuh nggak bisa dicoret-coret. Jadi syarat untuk coret-coret tuh kalau misalnya semuanya nggak ada penjumlahan atau pengurangannya. Jadi nggak bisa dicoret-coret. Berarti kalau nggak bisa dicoret-coret harus digimanain? Dihitung dulu. Dihitung dulu. Gimana cara ngitungnya? Dikaliin. Dikaliin. Coba gimana cara ngaliinnya? Yang sebelah kiri dikaliin sama yang sebelah kanan langsung dikaliin bisa teh. Boleh. Berarti hasil kalinya berapa tuh? Bentar. Ini bukan teh jawabannya. Berapa? 12X pangkat 2 min 24X per X pangkat 2 min 2X. Betul. Jadi ini dulu dikali ke sini, terus ini juga dikali ke sini. Jadi tadi berapa? 12X pangkat 2 min 24X. Terus yang bawah itu berapa? X pangkat 2 X pangkat 2 min 2X. Min 2X. Nah, masalahnya di sini adalah tadi kita tuh nggak bisa coret-coret. Jadi kita tuh masih belum ketemu gimana gitu. Nah, di sini berarti yang harus kita lakukan adalah tadi kayak soal yang mana sih? Yang ini nih. Nah, kita ngeluarin X-nya keluar biar kita tuh punya bentuk yang sama yang bisa dicoret. Nah, kalau kayak gini, ini kan yang sama di antara ini dan ini dan ini kan adalah X-nya. Kita keluarin dulu X-nya. 12 sama 24, KPK-nya berapa? FPB-nya berapa? FPB-nya? Oke. Oke, jadi faktor paling besar untuk jadi 12 dan 24 kan adalah 12. Jadi 12X, kita keluarin 12X, terus ini 12X, sisa X-nya aja, ini dibagi 12X, sisa 2. Nah, terus bawah kita keluarin juga, X-nya kita keluarin karena sama-sama ada X, sama-sama ada X, berarti X min 2. Nah, kalau kayak gini kan udah nggak ada penjumlahan kan, karena di sini udah perkalian semua ini. Udah perkalian. Kalau kayak gini udah bisa langsung dicoret. Di atas ada X min 2, di bawah ada X min 2, di atas ada X, di bawah ada X. Jadi, hasil dari perkalian ini adalah 12. Mana 12? Oke, kita next ke soal selanjutnya.
Nah, di sini ada soal A plus B tambah sama dengan 4, B plus C sama dengan 6, C plus D sama dengan 8. Nilai dari A plus B plus C plus D adalah gimana tuh di kira-kira cara ngerjainnya? B tambah C sama dengan 6, C tambah D sama dengan. Gimana, Najwa? Gimana, Najwa? Belum tahu teh. Oke, kita kerjain aja bareng-bareng. Jadi dulu di materi sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel atau banyak variabel lainnya, caranya itu kan biasanya dijumlahin dulu, terus nanti kita eliminasi, substitusi, dan segala macam. Nah, itu juga sama buat yang sekarang. Kita coba jumlahin dulu semua yang ada di sini. Tambah. Berarti ini ada apa aja? Ada A, terus ini ada 2B, tambah 2B, terus ada apa lagi? Ada 2C, terus ada D. Terus sebelah sini kita jumlahin semua, 4 tambah 6 tambah 8 itu ada 18. Terus kita benerin lagi, ini ada 2, kita keluarin kayak tadi caranya. 2B tambah C, tambah D, sama dengan 18. Terus kita bisa ubah apa lagi? Ini kita bisa ubah, ini kan tadi 2 ya, kita ubah di sini. Ini ada B tambah C. B tambah C di soal itu diketahui sama dengan 6. Kita substitusi nilai 6. A tambah 2 itu sama dengan, dikali 6, tambah D sama dengan 18. A tambah 12 tambah D sama dengan 18. Berarti A ditambah D itu adalah 18 dikurangi 12, 6. Nah, kita punya bentuk baru, A plus D itu sama dengan 6. Ditanya A plus B plus C plus D berapa? Kita di sini udah punya A plus D. A plus D sama dengan 6. Yang belum ada di huruf ini apa? C sama B. Nah, kita udah punya C sama B. Dan B tambah C sama dengan 6. Berarti A tambah B tambah C tambah D sama dengan 6 tambah 6. Berarti A tambah B tambah C tambah D sama dengan 12. Gitu kan? Kalau misalnya penjumlahan sama pengurangan bisa ditukar-tukar ya. Mau kayak ini kan sebenarnya A plus D tambah B plus C. Cuman kalau kayak gini kan sebenarnya kita bisa ubah B-nya pindahin ke depan dan C-nya juga dipindahin ke depan. Kayak gitu. Oke? Oke teh. Oke. Kalau kecepatan bilang aja ya. Iya teh. Oke. Nih selanjutnya. Untuk membuat 3 potong kain dibutuhkan 16 gulung benang. Benar, benang ini harusnya. Jika 8 gulung benang harganya 72.000, maka biaya produksi sepotong kain adalah. Coba, Naswa jelasin maksud soal ini tuh apa sih? Dia mau nyari apa dan apa yang kita ketahui? Kan untuk membuat 3 potong kain butuh 16 benang. Nah, kalau 8 benangnya itu 72.000, maka biaya produksi sepotong kain adalah jadi Berarti kita harus yang tahu di apa dulu? sini harus tahu ini sepotong kainnya berapa harganya gitu. Betul. Untuk tahu berapa potong kain, berapa harga kain, berarti kita harus tahu harga apa, terus harus bagaimana dulu sih kira-kira? Ini benangnya kan kalau di sini mah yang diketahui itu 3 potong kain tuh butuh 16 gulung. Nah, berarti kalau 8 gulung teh berapa potong kain gitu? Oke, kita bedah. Berarti kan untuk 3 yang mana? Untuk 3 kain itu butuh 8
16 ya, sorry. 16 benang. Yang ditanya berapa? 1 kain. Sepotong kain itu 1 kain ya kan berarti. Berarti kalau 1 kain butuh berapa benang? 16 bagi 3. Butuh berapa? Koma-koma jawabannya teh. Kita dalam bentuk pecahan aja, berarti berapa? Oh, pecahan 16 dibagi 3 ya? 5, 1, 5, 1/3. Oke, itu bentuk pecahan yang kompleks dari 16/3, benar? Oh iya, 16/3. Betul? Iya teh. Jadi kan kita 3 kain nih butuh 16 benang. Kalau misalnya 1 kain ya berarti kita bagi aja 16 benang itu jadi 3. Berarti untuk butuh 1 kain itu harganya butuh 16/3 benang. Nah, selanjutnya kita tentuin dulu. Tentuin lagi berapa sih harga benang untuk bikin ini gitu. Nah, di soal lagi ditulis bahwasannya untuk beli 8 benang itu harganya 72.000. Berarti untuk 1 benang itu harganya berapa? Berapa? Gimana cara nentuin buat 1 harga benang? 72.000 dibagi 8. Oke, berapa 72.000 dibagi 8? Pecahan juga teh. Enggak. Oh iya 9. 9.000. 9.000. Nah, kita udah punya harga benang 9.000 dan udah tahu bahwasannya untuk beli 1 kain itu, untuk masak 1 kain itu butuh 16 benang. Kalau gitu, kalau misalnya kita mau tahu harga 1 kain itu berapa biaya produksinya, tinggal dikali aja. Kita mau bikin 1 kain dan butuh 16/3 benang. Harga 1 benangnya itu 9.000, ya berarti tinggal dikali aja dong. Nah, berarti ini gimana tuh caranya? Berapa jawabannya harga produksi 1 Jawabannya kain? 16 kali 3. 48.000 teh. Oke, jawabannya 48.000. 1.000. Berarti yang B. Kayak gitu. Oke, kita next. Nah, ini sebenarnya masuk ke persamaan garis lurus yang garis singgung gitu-gitu, tapi dimasukin ke pembahasan persamaan. Kalau kita tahu, persamaan garis itu kan Y sama dengan MX plus C, di mana M itu adalah gradiennya. Gradien. Nah, sama juga ya di soal, M itu adalah gradien dari garis 3X 2Y. Nah, gimana cara ngubah persamaan ini yang tadinya 3X sama dengan 2Y min 5 jadi kayak gini, Y sama dengan, nah, gimana cara ngubahnya? Pindah posisi. Pindah posisi. Jadi gimana tuh pindah posisinya? Min 2Y sama Kita buat dengan. Y-nya yang positif. Oh, berarti Boleh deh kita pindahin dulu. Min 2Y sama dengan min 3X min tambah C. tambah C-nya di sini berapa? Iya, min 5. Min 5. Nah, karena di sini Y-nya harus positif, berarti di sini kan harusnya Y aja ya. Dan di sini ada min 2Y, berarti kita bagi kedua ruas dengan min 2. Biar di sini cuma Y doang gitu. Nah, kalau dibagi min 2 itu jadi Y sama dengan 3/2X min plus 5/2. Betul? Teh, maaf layarnya
Mati. Oh, udah ada lagi. Oh iya teh. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini M-nya berapa? M-nya 3/2. Oke, ini adalah M-nya. Nah, terus kita disuruh apa sih? Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi berikut? Berarti kita substitusi M ini 3/2 ke ini, P. Berarti P itu nilainya 4M. 4M, berarti substitusi M-nya 4 dikali 3/2. Berapa jawabannya? 6. 6, betul. Di sini nilai P-nya 6, Q-nya juga 6. Berarti hubungan P dan Q adalah yang mana Yang jawabannya? C. Yang C, P sama dengan Q. Oke. Kita next lagi masih ke soal persamaan. Di sini ada diketahui dalam sebuah kelas itu ada yang berasal dari daerah A sebanyak 20%. Terus, jika 3/4 dari siswa daerah A adalah 24 siswa, jumlah siswa kelas tersebut adalah, nah, maksud soal ini kayak gimana? Boleh dong dijelasin sama Najwa, kira-kira gimana ya cara ngerjainnya? Jumlah siswa dari daerah A itu 20%. Jika jadi dari 100% teh dari daerah A-nya 20%. Terus jika 3/4 dari jumlah siswa daerah A adalah 24, jumlah siswa kelas tersebut adalah Berarti gimana tuh cara kita ngerjainnya? di gimana ini? Digimanain? Kalau 20% teh berarti 1/5. Betul. Terus? 1/5 berarti 3/4 dikurang 1/5 bukan teh? Kurang tepat gitu ya, tapi coba kita pikirin dulu. 3/4 dari anak-anak daerah A itu ada 24, berarti totalnya ada berapa? Kalau 3/4-nya ada 24, kalau semuanya berarti ada berapa? 3/4-nya ada 24. Berarti Ini ada 1, 2, 3. Berarti kan ada 3/4 nih. 3. Segini tuh 24. Nah, kalau misalnya total itu dari sini ke sini ada berapa? 8. Oh, bentar teh. 32. Oke, 32. Jadi, orang dari daerah A 20% itu adalah 32 orang. Nah, sekarang satu kelas itu, apa sih? Kalau 20% itu adalah 32 orang, berarti satu kelasnya itu ada berapa orang? Satu kelas itu berapa? Berarti 100% ya? Iya. Nah, berarti ada berapa orang? Kalau 20%, apa? 128. Nih, ini ada 1/5 kan ya, 20% teh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini ke sini itu 32. Berarti kalau misalnya dari sini ke sini ada berarti berapa?
160. 160. Betul, jawabannya jadi 160. Itu kalau misalnya kita pikirin dengan cara logika gitu ya. Kalau misalnya kita pakai persamaan matematis, itu sebenarnya bisa kayak gini. Tadi udah benar cara pikirnya. 3/4 dari 20% siswa di total keseluruhan X gitu kan. 20% dari total kelas itu 20% dikali X, bisa disebut kayak gitu. Nah, abis kayak gitu, tadi itu sama dengan 24. Kalau udah kayak gini, sebenarnya kita tinggal hitung aja 1/5 X sama dengan 24. Habis gitu, berarti 3/20 X sama dengan 24. 3X sama dengan 480. 480 dibagi 3, 160. Yang mana aja caranya juga sama. Mau pakai langsung dibahasakan secara matematika boleh, dipikirin secara apa berarti ini? Secara logika juga hasilnya tetap sama. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Satu soal terakhir deh ini kayaknya. Betul, ini soal terakhir di persamaan. Ini kira-kira gimana cara ngerjainnya? Oh, ini ada ketinggalan. Ini tuh harusnya sama dengan K. Jadi, X per B min C sama dengan Y, C min A sama dengan Z, A min B, itu sama dengan K. Nah, yang ditanya itu, kalau misalnya AX tambah BY tambah CZ, itu berapa sih hasilnya? Nah, berarti gimana ini? Harus diketahui dulu angkanya. Angkanya. Angka gimana tuh maksudnya? Misalnya kalau tadi mah kayak pakai ini udah tuh maksudnya apa ya? Substitusi gitu ya tadi mah? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya ada kayak gini, itu sebenarnya sama kayak tadi tuh yang A plus B sama dengan berapa, B plus C sama dengan berapa, kayak gitu. Ini kayak sistem persamaan variabel. Nah, di sini bedanya ada berapa variabel berarti nih? Banyak banget variabel. Nah, kita tuh kan sebenarnya ini tuh bisa kita pecah segini, segini, segini. Bukan dipecah, tapi maksudnya bisa per part gitu. Nah, kalau misalnya kita buat satu-satu, itu X sama dengan K, B, min C. Paham nggak bisa kenapa bisa X sama dengan K, B, min C? Karena hasilnya K. Oke, karena hasilnya K. Terus yang di bawah ini dipindahin ke atas. Kalau Y berarti Y sama dengan? Y sama dengan K dikali C min A. C min A. Kalau Z? Kalau Z, K dikali A min B. A min B. Nah, caranya sama kayak tadi, di mana? Ini dulu. Sebenarnya kan yang kita cari tuh AX, BY, CZ. Maka kita kaliin dulu, ini sesuai dengan yang diminta di soal. Persamaan pertama kita kali 2 ruas dengan A. Jadi apa? AX tambah, kok tambah? AX sama dengan AK dikali B min C. Terus apalagi? Berarti kalau Y jadi? AX. Kalau Y jadi? AY. Nah, di soal dimintanya apa? Dikali sama apa? B. B, berarti? BY. Y sama dengan? Sama dengan Y. Ya. YK. BK. BK. C. A. Terus? Berarti CZ. CZ. Sama dengan? Kalau itunya tuh dari mana ya teh? Dari mana apanya? AK, BK. Oh ini, kan kita tuh kalau misalnya kita ngekali
biar tetap sama, kita tuh harus kali di ruas kiri dikali, di ruas kanan juga dikali. Di soal kan dimintanya AX, sedangkan yang kita punya cuman X aja, makanya harus dikali A, ini juga dikali A. Yang Y juga sama, yang diminta kan BY, berarti kita harus kali B, yang kiri juga, yang kanan juga harus dikali B. Yang C berarti karena dimintanya CZ, berarti dikalinya jadi CK CK, terus kali A min B. A min B. Nah, betul banget. Kalau misalnya ini tuh sama ngerjainnya kayak yang mana? Ya, yang ini. Jadi kita jumlahin dulu semua ketika kita udah punya persamaannya. Kan di soal ini dimintanya AX tambah BY tambah CZ itu berapa sih gitu. Nah, kita di sini udah punya AX, udah punya BY, udah punya CZ. Berarti kita tinggal tambahin aja. A, K, B min C ditambah BY-nya itu berapa? Tolong sebutin. BK BK kali C min A terus ditambah CZ-nya ditambah CK CK dikali A min B. A min B. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa karena semuanya di sini ada K-nya, kita keluarin dulu K-nya. Terus kita tulis ulang jadi A, B min C, sisa-sisanya ditulis ulang. Terus ini sisanya apa berarti? Dikeluarin B K-nya. B C min A C min A, terus C C A min B. A min B. Nah, kalau kayak gini berarti apa yang harus kita lakukan? Dikali, dikali dulu. Nah, ini dikali ke sini, ini dikali ke sini, ini dikali ke sini, dikali ke sini. Oke, coba sebutin. AB min AC min AC, terus tambah BC min AB tambah AC min BC. Nah, kita udah kali-kali semua, kita coba ada yang bisa dicoret nggak? Ada. Apa tuh? Yang AB, AC, BC semuanya. Oke. Berarti kalau misalnya semuanya bisa dicoret, itu hasilnya jadi? Sisanya tinggal AB, terus bukan. AB udah habis. AB habis. AC juga habis. AC juga habis. BC habis. BC habis. Berarti kalau semuanya habis jadi? 1. K tinggal K. Sama dengan K. Kalau yang di dalam kurungnya jadi apa? Jadi 1. Misal ini ada 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1. Kalau misalnya ada 1 dikurang 1 jadi 0. Berarti K dikali 0 sama dengan? 0. Berarti jawabannya? A. Oke. Karena di sini kita sebenarnya masih ada satu pembahasan fungsi gitu ya, tapi karena pembahasannya juga banyak, takutnya malah kepotong. Najwa, puasa hari ini? Alhamdulillah lagi enggak tuh. Oh, alhamdulillah lagi enggak. Iya. Karena di sini juga udah mepet maghrib ya kebetulan dan harus menyiapkan juga buka puasa. Kalau misalnya berkenan gitu ya Najwa, kita hari ini cukup ke pembahasan persamaan aja. Untuk fungsinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya kayak gitu. Aman nggak? Iya teh, siap. Oke. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait persamaan ini? Insya Allah udah sih teh. Mungkin perlu banyak-banyak latihan aja akunya.
Betul banget. Jadi, Najwa nanti siap-siap, maksudnya latihan sendiri juga di rumah gitu ya, cari juga contoh-contoh soal, ada juga pembahasannya kayak gimana. Oke, kalau begitu, Teteh ucapkan terima kasih ya Najwa hari ini sudah sangat menyimak dengan baik, udah keren juga, sangat good job gitu ya, semoga berkah ilmunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Najwa. Iya, terima kasih juga. Oke, kalau gitu, izin mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini gitu ya. Memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya untuk panitia dan juga peserta gitu ya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Teh Rahma atas pemateriannya. Alhamdulillah selesai sudah rangkaian kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Teh Rahma selaku pemateri, panitia, dan peserta yang hadir dengan penuh semangat. Namun sebelum kita menutup kegiatan ini, mungkin boleh kita ambil dokumentasi dulu ya. Kepada Akang Teteh PDD, apakah sudah siap? Siap. Oke, mungkin aba-aba dari aku ya. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya? 1, 2, 3. Boleh sebentar dulu Teh, bentar. Oh, oke. Nge-lag. Ya, maaf Kang. Ya, mungkin sambil menunggu akangnya, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi menjadi amal solih yang Allah terima dan mengalir pahalanya. Amin. Oke, tunggu sebentar ya Najwa dan juga Akang Teteh semuanya. Nah, ini ada. Boleh dipandu langsung sama akangnya aja mungkin, Kang? Oke, kita lanjut sesi dokumentasi ya. Boleh on cam teteh-teteh semuanya. Kalau yang nggak bisa on cam boleh reaction ya. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak kepada peserta dan juga Teh Rahma selaku pemateri dan juga para panitia. Mungkin akhir kata saya Naidiska Rahmadayani, pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Teh Najwa.